Annyeonghaseyo 여러분. 잘 지내셨죠? Halo teman-teman, semoga dalam keadaan baik-baik saja. 환영합니다. Selamat datang di kelas pemahaman topik 2 bersama Riri Sam. Nah, teman-teman, di semester 6 ini memang teman-teman harus mempelajari pemahaman topik 2 karena ini memperlihatkan bagaimana dan seberapa kemampuan teman-teman ya dalam mempelajari bahasa Korea. Oke, nah sebelumnya teman-teman harus tahu dulu topik itu apa sih? 자, 여러분, dalam mempelajari bahasa Korea, teman-teman tentunya nanti akan diukur kemampuannya dalam tes topik alias 한국어 능력 시험 alias Test of Proficiency in Korean. Nah, sebenarnya teman-teman topik itu terdiri dari dua ya. Topik 시험은 종류가 똑같이 있는데요. Yang pertama adalah topik il ya. Topik il itu adalah 초급 수준 ya. Ini adalah level beginner gitu. Dan untuk topik I-nya, topik 2 itu ada sam급부터 6급까지 ya. 수준을 Oke, 볼 수 있습니다. Nah, teman-teman bisa melihat dari level 3 sampai 6. Nah, tapi karena teman-teman sudah mempelajari sampai semester 6, maka teman-teman diajarkan untuk mengikuti topik 2 saja langsung ya, jangan topik 1. Karena kalau topik 1 sudah pasti bakal 합격 alias lolos ya. Nilainya sempurna gitu. Nah, kalau begitu kita hari ini akan langsung mempelajari dari part ilki dulu atau ilki bubun dulu dari yang part pertama. 자, 그럼 잘 보세요. 자, 여러분, di sini saya akan membagikan dulu tips and trick dalam memahami dan mengerjakan ilki shihom di topik nanti gitu ya. Nah, nomor pertama apa sih yang harus teman-teman lakukan? Oke, jadi yang pertama adalah 첫 번째는 자신이 목표한 급에 따라 시간을 나누어 사용하세요. Nah, teman-teman tuh sujudnya 어느 정도, mau seberapa sih untuk dicapai gitu ya. Jadi teman-teman harus Kyoljong dulu gitu ya, mendecide mau sujud seberapa, level seberapa, dan itu teman-teman strateginya dipakai untuk mengukur waktu. Jadi teman-teman untuk ilgi 시험은 um, 70분 동안 ya 50문제 꼭 보여야 돼요. Jadi ada 50 nomor ya dalam 70 menit. Nah, kalau misalkan teman-teman mau hanya level samgep 사급 정도, maka teman-teman ya mengerjakan 50% 정도는 괜찮을 것 같아요. Nggak masalah kalau cuma ngerjain 50% aja, kayak 25 nomor benar gitu ya. Karena 25 nomor awal itu masih level junggep alias intermediate level. Tapi kalau misalkan udah di 25 ke atas, maka itu sudah level gogep alias advanced level gitu ya. Jadi tentukan saja ya, sembari tentukan waktunya gitu. 자, 두 번째는 yang kedua adalah 문제 유형 박해두기. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan, teman-teman harus tahu dulu ini tipe soalnya seperti apa. Nanti kita akan pelajari ya, kita akan breakdown untuk ilkibubun, kibubun, dan sugibubun ya dari 문제 유형nya dulu. Tipenya ada banyak, tipe 1 misalkan fill in the blank, atau nanti ada menebak ini ceritanya judul beritanya apa, dan lain sebagainya. Itu harus dipahami betul-betul. Oke, dalam에는 selanjutnya ada 문제와 선택지를 먼저 파악하고 질문 읽기. Nah, teman-teman dalam melihat ilki, teman-teman disarankan untuk melihat dulu pertanyaannya dan juga jawabannya. Pilihan jawabannya itu adalah 4, 1, 2, 3, 4. Lihat dulu, baru teman-teman baca reading secara cepat gitu ya. Jadi biar teman-teman langsung tahu ini apa sih yang mau kita cari gitu dari si pertanyaan dan juga pilihan jawabannya. Itu akan lebih cepat ketahuan gitu ya jawabannya. Dan dilanjutkan dengan paling hulto ilki. Jadi bacanya cepet. Ilkinya harus dibaca cepet gitu ya. Jadi scamming aja. Dengan tadi ya langsung cari apa sih yang ada di pertanyaan dan juga pilihan jawabannya. Dan yang terakhir 접속 부사가 있는 부분은 집중해서 읽기. Nah, teman-teman dalam mempelajari ilki syihom ini, teman-teman harus fokus juga pada busa atau adverb gitu ya. Jadi ada banyak sekali nanti bacaan yang panjang. Teman-teman harus jangan lupa untuk mempelajari adverb seperti hajiman, terus ada getaga, terus habis itu dan lain sebagainya. Itu harus dipelajari. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi banget maksud dari soalnya seperti apa. Saya 여러분, itu tips and triknya. Sekarang kita langsung masuk ke yang pertama. Nah, kita langsung ke soal pertama. Jadi yang pertama itu adalah fill in the blank ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan ini kira-kira kalimatnya cocoknya dimasukkan ke 문법 yang mana. Nah, di sini semuanya sama kosakata dasarnya. Kalau yang pertama nih, teman-teman bisa lihat yaitu ota. Ota semua ya.
오다. Nah, tapi kira-kira di kalimat ini, yang rumpang ini, kira-kira yang cocok tuh yang mana? Dengan grammar atau 문법 yang mana gitu ya. 자, 그럼 읽어봅시다. kita akan baca. 오전에는 비가 많이 블라블라블라, 지금은 날씨가 맑게 개었다. Oke. Nah, kira-kira yang cocok yang mana nih? Teman-teman bisa tebak? 네, 맞습니다. 오더니. 어제는 비가 많이 오더니 지금은 날씨가 맑게 개었다. Kalau kita ganti yang lain itu nggak cocok. Kalau tidak sesuai jangan dipilih. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali teman-teman untuk mengetahui banyak sekali 문법. 1번 잠시만. Dari 1급 sampai 6급 teman-teman harus paham 문법nya. Banyak banget 문법 yang teman-teman harus pelajari ya. Oke, 자, 여러분 untuk nomor 2. 수민이는 너무 피곤하니까 오늘은 일찍 집에 가서 땡땡땡 하고 말했다. Oke, kira-kira apa nih yang cocok? Semuanya pakai 쉬다. Oke, beristirahat. Tapi kira-kira dari 문법 ini yang cocok yang mana? 네, 맞습니다. 쉬어야지 gitu ya. Capek banget hari ini. Udahlah hari ini kita harus pulang dan istirahat kan gitu kan. Harus 쉬어야지. Oke, 잘했어요 teman-teman. Kalau begitu, kita langsung masuk ke 유형 berikutnya atau tipe soal yang berikutnya. Nah, kalau tipe soal yang berikutnya, nanti teman-teman akan disajikan kalimat sudah lengkap, tapi ada garis bawah di sini. Nah, garis bawah maksudnya apa? Jadi teman-teman harus menemukan sinonim atau 유의어 dari 문법 ini, gitu ya. Jadi penting banget teman-teman harus menghafal 문법 seperti yang tadi Sam sudah kasih tahu. nih, misalkan yang pertama, 취업 준비생의 70% 이상이 면접 시험 준비를 할 때 외모로 인하여 고민해 본 적이 있다고 말했다. Oke, nah kira-kira nih ada 문법 로 인하다, nah, 외모로 인하다. Oke, nah artinya rohat inhata adalah karena. Nah kira-kira nih 문법 di bawah ini yang merupakan karena itu yang mana? Nah kita bisa lihat satu persatu di sini. Ada 따라서, semuanya pakai 외모 ya. Ada 따라서, ada 를 비롯해서, ada 로 말미암아, dan juga 에도 불구하고. Oke, 대답은 뭘까요? Kira-kira apa jawabannya? Yang merupakan karena. 네, 맞습니다. Betul ya, yaitu 말미암아. 말미암아 juga sama nih kayak ini, karena. Gitu. Oke, jadi harus cari sinonimnya. 자, 여러분 4번 보세요. Silakan lihat nomor 4. Nah, nomor 4 juga sama. Kita harus cari sinonimnya 켜놓았다, 아어놓았다. Nah, udah pernah belajar ya. 시험 기간 동안 공부하는 학생이 많아서 도서관에 밤새도록 불을 켜놓았다. Gitu. Kira-kira mana sih yang mengandung sinonim dari 아어놓았다? 자, 잘 보세요. Di sini ada oh ya, 했다, ada 했다, 다음에 ada kun 했다 dan 두었다. 두었다. Oke, 대답은 뭘까요? Kira-kira apa? 잘했어요. 켜두었다. Oke, jadi ini merupakan sinonimnya ya. 네, 맞습니다. 군 하다 bukan, oh ya 하다, 하다 juga bukan. 네, 잘했어요 여러분. Itu ya, kita sudah mengetahui 유형 1 dan 유형 2. Kalau begitu kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Kalau begitu, sampai di sini pertemuan hari ini. 감사합니다.